Inara Rusli mengaku kini sudah mati rasa ke Virgon. Ungkapan perasaan Inara Rusli itu disampaikan saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada hari Minggu kemarin. Awalnya, ibu tiga anak itu mengatakan hidup yang terlalu dilandasi oleh perasaan akan membuatnya gila. Kita kalau hidup dasarnya perasaan, kita akan gila, ucap Inara Rusli. Lalu, Denny Sumargo memancing dengan pertanyaan yang sempat membuat Inara Rusli bingung memberikan jawabannya. Lu masih cinta nggak sih sebenarnya sama dia? Jujur, tanya Denny Sumargo. Udah mati, udah hilang, tanyanya lagi. Sempat terdiam beberapa saat, Inara kemudian menjawab sembari tertawa. Bukan gitu sih, lebih ke kasihan, jawab Inara. Kini perasaan Inara Rusli kepada pria yang menggugat cerai dirinya itu hanya sebatas kasihan, bukan lagi cinta. Ia sudah jadi kasihan, cintanya hilang ya, pepet Denny Sumargo lagi. Iya, tegas Inara. Dalam kesempatan itu, Inara kemudian mengungkapkan kejadian yang membuatnya murka dengan Virgon. 3 tahun yang lalu atau kapan itu? Tanya pria yang akrab disapa Densu itu. Sejak lebaran kemarin itulah, sebelum akhirnya pecah, tutur Inara. Ketika itu Inara dan suami sudah berdamai hingga sudah ada bukti surat pernyataan terkait masalah perselingkuhan pelantun surat cinta untuk Starla itu. Meski sudah berdamai, Virgon kemudian kembali menyinggung soal poligami dengan sosok wanita diduga selingkuhannya itu. Sehingga hal itulah yang membuat Inara murka hingga akhirnya memilih untuk membongkar perselingkuhan Virgon di sosial media. Koko bayangin, sebelum lebaran nih, kita dalam keadaan baru baikan, terus malam tidur nih. Mau menjelang 2 hari lebaran, aku ngarep deptal nih, tiba-tiba dia ngebahas poligami sama perempuan itu, jelas Inara. Bayangin, dia udah tanda tangan surat pernyataan, janji gak mau ngulangin lagi. Kok tiba-tiba bahas poligami, sambungnya. Hal yang tidak diketahui banyak orang, kenapa Inara Rusli bisa setegar ini dalam menghadapi berbagai permasalahan yang menimpa rumah tangganya dengan Virgon. Dibongkar oleh Denny Sumargo. Inara bercerita kepada Denny Sumargo tentang kehidupan masa kecilnya, di mana Inara Rusli adalah anak korban perceraian, sehingga dia adalah anak broken home. Sehingga Inara Rusli merasa takut jika anak-anaknya mengalami kondisi sepertinya, yaitu menjadi anak broken home. Bahkan Inara Rusli bercerita punya pengalaman pahit dalam menghadapi perceraian kedua orang tuanya. Hal yang berat kala itu adalah ketika Inara Rusli duduk di kelas 1 SMP. Dia harus mengalami diperebutkan oleh orang tuanya perihal hak asuh anak. Sebenarnya ketakutan yang aku alami adalah perihal perebutan anak, karena orang tua aku pernah memperebutkan saya waktu saya SMP kelas 1 di sekolah sampai mendatangkan polisi, cerita Inara Rusli kepada Denny Sumargo. Dan aku sama kedua orang tuaku di sidang sama guru, lanjut Inara Rusli. Ingatan buruk tersebut yang membuat Inara Rusli pernah mengalami perasaan mental saat menghadapi kasus perceraiannya dengan Virgon. Semua upaya Inara Rusli lakukan saat ini adalah dalam rangka mempertahankan anak-anak agar tidak mengalami ingatan yang buruk. Bahkan Inara Rusli saat ini lebih fokus pada tujuan utamanya, yaitu masa depan anak-anak. Sehingga hal-hal buruk dan menyakitkan yang datang kepadanya tidak lantas membuatnya lemah. Mungkin banyak netizen yang berkomentar perihal tuntutannya kepada Virgon tidak ada habisnya.
tetapi itu semata-mata dalam rangka menghidupi anak-anaknya. Inara Rusli berjuang agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan makanan yang bergizi untuk pertumbuhannya. Lalu dengan tindakan Inara Rusli yang membongkar aib suaminya kepada publik, itu akan menjadi jejak digital yang buruk untuk Virgon. Apakah hal itu sudah difikirkan Inara Rusli jika kemudian hal tersebut membuat Virgon menjadi sosok ayah yang buruk? Tanya Denny Sumargo. Untuk saat ini anak-anaknya diajarkan untuk menggunakan gadget secara terkendali. Tetapi jika kelak mereka dewasa atau sudah tahu kenyataannya, jawab Inara Rusli, hal tersebut akan menjadi pelajaran untuk anak-anaknya agar tidak melakukan hal bodoh yang akan diterima konsekuensinya sama diri sendiri. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian?